Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Yesaya 53 ayat yang ke-11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, ia akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Hamba yang menderita. Saudara, mungkin dalam hidup ini kita punya banyak sahabat, banyak saudara, banyak orang-orang yang menjadi karib kita. Tetapi pertanyaannya saudara, adakah di antara sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita itu yang mau menanggung penderitaan kita, kesusahan kita, penyakit kita? Ada? Kalau ada, mungkin tidak banyak. Dan dari jumlah yang tidak banyak itu pun, rasanya mereka tidak akan lama bersama kita untuk menanggung penderitaan dan kesusahan kita. Tetapi saudara, hamba Tuhan yang diberitakan oleh Yesaya itu, hamba yang menderita itu, dia rela turun dari sorga, datang ke dalam dunia untuk menanggung kesusahan kita, penderitaan kita, menanggung dosa-dosa kita. Hamba yang menderita itu, yang kehadirannya 700 tahun kemudian setelah Yesaya memberitakan, dia akan datang untuk menderita untuk dosa-dosa kita. Hamba Tuhan yang menderita itu, dia harus ditikam oleh karena pelanggaran saya dan saudara. Hamba Tuhan yang menderita itu, dia harus datang dan dia harus memperbaiki hubungan manusia yang rusak dengan sang raja kerajaan Allah. Tetapi untuk memperbaiki semua itu, dia harus mengalami keterpisahan sesaat dengan Allah sang Bapa. Makanya di atas kayu salib dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, bukan hanya sampai di situ, bukan hanya Allah meninggalkan dia, tetapi demi memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan sang raja kerajaan Allah, dia harus mengalami keterpisahan. Dia harus mengalami keterpisahan dengan kehidupan ini. Dia mengalami kematian. Saudara, setelah serangkaian penderitaan yang dia alami akibat harus menanggung dosa umat manusia, dia akhirnya bangkit. Dia akhirnya melihat cahaya terang, cahaya di mana manusia bisa kembali berelasi dengan Allah. Orang-orang yang seharusnya mati di dalam hukuman kekal karena melawan hukum, memberontak terhadap sang raja kerajaan Allah itu, hubungannya dipulihkan oleh kematian hamba Tuhan itu. Orang-orang yang seharusnya tidak layak datang kepada Allah, dengan kematian hamba Tuhan itu, orang-orang, saya dan saudara yang sudah percaya, kita dengan berani menghampiri tahta kemuliaan Allah. Saudara-saudara, sang hamba Tuhan yang menderita itu, dia menjadikan orang-orang berdosa, saya dan saudara yang jiwanya letih, lesu dan berbeban berat, mengalami kelegaan. Saudara, itulah anugerah yang besar, itulah hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada saya dan saudara. Hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita, tanpa kontribusi sedikit pun dari kita. Hadiah yang seharusnya tidak layak kita terima itu diberikan oleh Allah lewat kematian hamba Tuhan yang diutusnya itu, dan kita menerimanya dengan cuma-cuma. Kita yang mau menerima hadiah itu cuma hanya perlu percaya dan beriman kepada Dia. Kita tidak melakukan apa-apa. Satu-satunya kontribusi yang kita lakukan di dalam kematian hamba Tuhan yang menderita itu hanyalah dosa kita. Saudara, sebagai orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerima hadiah itu, tidak layak menerima anugerah yang besar itu, sudah seharusnya kita percaya kepada hamba Tuhan yang menderita itu sebagai juru selamat dan Tuhan pribadi kita. Saudara, pagi ini, sudahkah saudara percaya kepada hamba Tuhan yang menderita itu, Yesus Kristus, yang datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah? Sudahkah saudara mengikuti teladan-teladannya? Sudahkah saudara menuruti perintah-perintahnya dalam Alkitab? Kalau belum, pagi ini ambil komitmen, percaya kepada Dia sebagai juru selamat pribadi. Lakukan teladan-teladannya.
ikuti perintah-perintahnya di dalam Alkitab, maka kita akan hidup dalam jalan kebenaran seperti apa yang sudah ditunjukkan oleh hamba Tuhan yang menderita, sang jalan kebenaran itu, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi ini kami belajar dari kitab Yesaya, bagaimana Yesaya menubuatkan tentang hamba Tuhan yang akan datang 700 tahun kemudian setelah dinubuatkan. Hamba Tuhan yang menderita, namun hamba Tuhan yang memulihkan hubungan kami dengan Sang Raja Kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.